Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 851, Serangan Diam-Diam. Lin Qingxuan menatap Ye Chen dan tidak mengatakan apapun lagi. Ada ekspresi lega di matanya. Makam Samsara tidak salah memilih orang. Jika benar-benar ada pemuda yang bisa mengubah nasib mereka, mungkin itu adalah Ye Chen. Dia memikirkan sesuatu dan melihat ke ujung dari 100 batu nisan. Di sana ada sebuah batu nisan terpencil yang berbeda dari batu nisan lainnya. Saat pandangannya tertuju pada batu nisan, ada tekanan tak kasat mata yang membuatnya sulit bernapas. Lin Qingxuan tahu bahwa ahli di dalam batu nisan itu adalah yang terkuat di makam samsara. Sejujurnya, aku bisa melihat bayanganmu di Tomb Master. Seseorang yang telah mencapai nirwana, menekan dunia, tidak takut pada apapun, dan bangkit melawan surga. Setelah mengatakan itu, Lin Qingxuan menghilang. Ye Chen, yang berada di luar, tentu saja tidak tahu apa yang telah terjadi. Dantiannya ditutupi oleh sinar cahaya bintang, yang jelas berasal dari makam samsara. Cahaya bintang menyelimuti segalanya, membantunya memurnikan energi spiritual kolam pembersihan naga. Seiring berjalannya waktu, dantian Ye Chen berangsur-angsur meluas, dan penghalang alam juga menunjukkan tanda-tanda retak. Ini kesempatan terbaik. Merusak. Ye Chen meraung marah. Cahaya bintang menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan dapat menyatu dengan garis keturunannya. Tanah di sekitarnya berguncang dan runtuh. Pada saat ini, tubuh Ye Chen terasa seperti alam semesta telah meledak dan gunung berapi meletus. Puci. Dia memuntahkan darah lagi. Namun, hal ini tidak menggoyahkan hati Ye Chen. Lagi. Pada saat ini, Ye Chen tengah melakukan terobosan sementara naga darah dan Little Gold tengah terlibat dalam pertempuran sengit. Baik naga maupun binatang itu tampak dalam keadaan menyedihkan dan penuh luka. Mereka benar-benar mengabaikan Ye Chen. Sebaliknya, mereka meminjam kekuatan satu sama lain untuk mengeluarkan semua kekuatan berlebih mereka. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Murid Daosek telah mendarat dengan mantap di dasar kolam pemurnian naga. Dengan liontin giok yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte, dia dapat mengabaikan sebagian besar tekanan yang berasal dari dasar kolam pembersihan naga. Dia melepaskan indera spiritualnya dan sangat terkejut saat melihat naga darah dan emas kecil berubah menjadi dua sinar cahaya dan berulang kali bertabrakan satu sama lain. Benar-benar ada seekor naga di bawah kolam pemurnian naga. Terlebih lagi, aura naga ini sangat kuat. Apa benda kecil itu? Walaupun dia pernah melihat Little Gold di bahu Ye Chen menunjukkan kekuatannya di Qianjue Plaza sebelumnya, Little Gold tidak lagi sama seperti sebelumnya, jadi dia tidak mengenalinya. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menyadari ada sosok yang menerobos masuk ke sudut. Itu Ye Chen. Niat membunuh terpancar, dan sudut mulutnya melengkung karena kegembiraan. Ye Chen kini telah mencapai titik puncaknya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Yang terpenting, kondisi Ye Chen sangat kritis, dan dia terluka. Sangat mudah baginya untuk membunuhnya. Tampaknya bahkan surga menginginkan Ye Chen mati. Dia menghunus pedangnya dan bergerak dengan tenang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura di sekujur tubuhnya terus meningkat. Namun, dia memperhatikan naga dan binatang buas itu saat dia mendekat. Bagaimanapun, mereka adalah ancaman terbesar baginya. Untungnya, kedua orang itu terlalu asyik dengan pertempuran, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyadarinya. Yang lebih penting, mereka mungkin adalah makhluk purba yang menjaga kolam pemurnian naga. Bagaimana mungkin mereka berkenan membantu seekor semut seperti Ye Chen? Hanya dalam beberapa detik, murid Daosek sudah mencapai Ye Chen. Tanpa ragu, dia memadatkan kekuatannya ke dalam pedangnya. Kolam pembersih naga beriak dan cahaya dingin menembus air, mengarah langsung ke jantung Ye Chen. Tepat saat benda itu hendak menusuknya, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka. Dia segera berhenti berkultivasi dan mengulurkan tangannya untuk meraih pedang yang datang ke arahnya. Darah merembes keluar dari tangannya. Pada saat yang sama, tetesan darah merembes keluar dari sudut mulut Ye Chen sebagai akibat dari serangan balik karena dengan paksa menghentikan terobosannya. Siapa kamu? Tanya Ye Chen dengan marah. Siapa aku? Murid Sekte Dao mencibir. Sebelum kau mati, aku harus memberitahumu siapa yang membunuhmu. Aku Zhang Zhenting dari Sekte Dao. Aku telah dipercaya oleh Master Sekte untuk memenggal kepalamu yang tidak berguna.
Sekte Dao. Mata Ye Chen menyipit. Dia mengulurkan tangannya dan pedang pembunuh naga langit terbang kembali dan menghantam pedang Zhang Zhenting, menyebabkan pedang Zhang Zhenting bergetar. Zhang Zhenting mundur beberapa langkah. Dia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia menatap pedang di tangan Ye Chen. Ye Chen belum pernah menggunakan pedang ini di arena sebelumnya, tapi dia mengenali pedang ini. Faktanya, sebagian besar pembudidaya di pegunungan Kunlun mengenalinya. Ini karena pemilik pedang ini adalah Ye Xitian. Namun, bagaimana Ye Chen mendapatkan pedang Ye Xitian? Semua pikiran dalam benaknya terjerat, tetapi dia tiba-tiba teringat pada petir dan api yang dilepaskan Ye Chen di arena. Ada banyak orang yang mengendalikan api dan petir di pegunungan Kunlun. Namun, hanya ada satu orang yang dapat mengendalikan api, petir, dan memiliki pedang ini. Matanya membelalak dan dia berseru, "Kau Ye Xitian." Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum dingin. Memangnya kenapa kalau aku? Setelah Zhang Zhenting menerima jawaban itu, rasa takutnya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia tersenyum dingin. Surga benar-benar membantuku. Terlepas dari apakah kamu Ye Xitian atau Ye Chen, kamu akan mati hari ini. Ki sejati dalam tubuhmu telah rusak, dan tubuhmu penuh dengan luka. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup? Jika aku membunuhmu, ketua sekte mungkin akan menyuntikkan benda-benda itu ke dalam tubuhku. Pada saat itu, aku pasti akan menjadi pelindung sekte Dao dan mengikuti ketua sekte untuk mendominasi dunia. Ketika Ye Chen mendengar perkataan Zhang Zhenting, dia menyadari sesuatu. Aura di tubuh Zhang Zhenting agak berbeda dari para kultivator biasa. Sebaliknya, aura itu agak mirip dengan tiga ahli yang pernah dia lawan di puncak Qingxuan beberapa waktu lalu. Mungkinkah mereka tipe orang yang sama? Sebelum dia bisa bereaksi, Zhang Zhenting maju selangkah dan menyerangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ye Chen hanya bisa menahan energi kacau yang mengalir melalui tubuhnya dan menggunakan pedang surga pembunuh naga untuk memblokir serangan itu. Akan tetapi, tindakannya itu malah membuat energi dalam dantiannya makin kacau. Puci, dia meludahkan darah lagi. Ketika Zhang Zhenting melihat kejadian ini, dia tertawa terbahak-bahak. Ye Xitian, jika aku jadi kamu, aku akan patuh menunggu untuk dibantai. Dalam kondisimu saat ini, semakin kamu melawan, semakin sakit rasanya. Juga, kau pasti punya beberapa rahasia yang tak terungkapkan. Jika kau memberitahuku rahasia-rahasia ini, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Enyahlah. Tatapan mata Ye Chen berubah dingin. Dia segera mengeluarkan jarum perak itu. Jarum perak Lin Qingxuan adalah kartu truf terbesar yang dapat diandalkannya saat ini. Dia melirik naga darah dan Little Gold dan hampir mati karena marah. Dia telah disergap, namun kedua orang ini sebenarnya tidak punya niat untuk melindunginya. Apakah mereka buta dan tuli? Tanpa ragu-ragu, kekuatan jarum perak itu meletus. Dalam sekejap, cahaya melesat ke segala arah dan menyelimuti sekeliling. Jarum perak terbang menuju Zhang Zhenting. Gemuruh. Energi tak terbatas terkumpul, dan jarum perak kecil itu mulai tumbuh semakin besar. Bab 852, Krisis. Dalam sekejap mata, tombak itu berubah menjadi tombak merah tua yang besar. Serangkaian suara renyah terdengar saat ia meluncur di air, mengancam untuk menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Gelombang energi dahsyat tiba-tiba melonjak, nyala api menyilaukan berkelap-kelip, dan dasar kolam pembersihan naga bergetar hebat. Senyum Zhang Zhenting membeku. Aura ini, itu bukan teknik bela diri, tetapi dari Dao medis. Dia tidak terlalu memikirkan rumor yang mengatakan bahwa Ye Xitian adalah seorang praktisi Dao medis, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Bagaimana dia bisa menguasai begitu banyak hal di usia 20-an? Kekuatan manakah yang berdiri di belakangnya? Itu pasti bukan sekte dewa medis. Duan Huai'an tidak memiliki kualifikasi untuk mendidik seorang jenius seperti itu. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya, dia mengumpulkan kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Namun, tombak besar itu tiba-tiba menghilang. Aura kekerasannya lenyap menjadi ketiadaan. Ini karena ki sejati dalam dantian Ye Chen tidak dapat lagi mendukungnya. Sialan. Ye Chen menahan rasa sakit yang dirasakannya dari tubuhnya. Dengan dantiannya yang berantakan, dia tidak hanya tidak dapat menggunakan seni bela dirinya, tetapi juga keterampilan Dao medisnya. Dia menusukkan pedang surga pembunuh naga ke tanah dan terengah-engah, wajahnya pucat. Sekte Dao yang tercela. Meskipun Zhang Zhenting tidak mengerti mengapa listrik itu menghilang, dia sangat gembira.
Jika dia tidak membunuh Ye Chen sekarang, dia tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Ye Chen, hari ini, aku, Zhang Zhenting, akan mengantarmu pergi secara pribadi. Kepalamu akan menjadi milikku. Pedangnya berputar dengan kuat dan mengaduk seluruh kolam pembersihan naga, sementara api yang dahsyat meletus di dalam air. Kemudian, dia melepaskan tebasan dahsyat yang seakan-akan membelah dunia menjadi dua. Matanya dipenuhi kegilaan dan kegembiraan. Semuanya terlalu mudah. Pada saat ini, dia merasa seperti dewa. Setelah membunuh Ye Xitian, dia akan memberitahu semua orang di pegunungan Kunlun, dan ketenarannya akan mencapai setiap sudut pegunungan Kunlun. Namun, di tengah-tengah tebasannya, seluruh kolam pembersihan naga tiba-tiba. Kolam pembersihan naga dibagi menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, dua suara gemuruh yang menggetarkan bumi bergema di seluruh kolam pembersihan naga, dan bahkan mencapai Qianjue Plaza dan pegunungan Kunlun. Zhang Zhenting benar-benar terkejut oleh kejadian ini, dan pedangnya benar-benar hancur oleh gelombang suara. Mungkinkah kedua binatang purba itu? Dia mengalihkan perhatiannya dari Ye Chen, dan segera melihat ke arah di mana dua binatang buas tadi bertarung. Mereka sudah pergi. Naga dewa dan binatang misterius telah menghilang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya terlalu sunyi, dan perasaan tidak enak menyerbu hatinya. Persetan. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus membunuh Ye Xitian dan pergi. Tanpa ragu, dia berbalik ke arah Ye Chen dan menghunus pedang lain dan menyerang Ye Chen lagi. Apakah kamu yakin tentang ini? Suara acuh tak acuh dan meremehkan terdengar. Itu milik Ye Chen. Sebelum pedang itu mencapai Ye Chen, Zhang Zhenting melihat senyuman di wajah Ye Chen, yang sekarang benar-benar tenang. Seolah-olah dia bukanlah orang yang akan mati. Orang ini jelas terluka, dan dantiannya kacau, jadi mengapa dia berpura-pura? Ye Xitian, jangan pikir aku tidak akan membunuhmu hanya karena kau bertingkah seperti ini. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kau harus mati. Oh, Ye Chen mengangguk dengan penuh minat dan melanjutkan, karena Sekte Dao telah menyinggung perasaanku, aku akan mencari waktu untuk secara pribadi menghabisi Sekte Dao setelah kompetisi berakhir. Mendengar ini, Zhang Zhenting ingin tertawa. Orang ini terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Auranya meningkat, tetapi saat dia hendak mengayunkan pedang, tekanan tak terlihat menyelimutinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada massa hitam di atas kepalanya, dan dia juga mendengar suara napas di belakangnya. Dia menoleh dengan kaku. Ketika dia melihat apa yang ada di belakangnya, nafasnya seolah terhenti dan wajahnya menjadi sangat pucat. Ternyata ada seekor naga darah besar yang mengambang di belakangnya. Makhluk itu menatapnya dengan mata haus darah dan memamerkan taringnya. Kemarahannya sangat kentara, bahkan suara napasnya saja sudah seperti angin kencang. Ia menelan ludahnya dan perlahan menoleh ke belakang. Ia tidak berani lagi melihat ke arah itu. Dia pikir dia akan merasa lebih baik saat melihat Ye Chen yang terluka. Namun, saat tatapannya tertuju pada Ye Chen, dia menyadari bahwa ada binatang misterius yang berdiri di bahu Ye Chen. Walaupun tampak seperti kucing, auranya seperti utusan dari neraka, terutama mata biru dan merahnya. Mengerikan sekali. Berlututlah. Tiba-tiba, kucing di bahu Ye Chen berbicara. Persetan. Mata Zhang Zhenting hampir keluar. Sekalipun makhluk ini bukan seekor kucing melainkan seekor binatang purba, mustahil baginya untuk berbicara. Sebelum dia bisa bereaksi, tekanan spiritual tak berujung turun kepadanya dari kucing yang bisa berbicara itu. Celepuk. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan berlutut di tempat. Dia mencoba berdiri tetapi menyadari bahwa itu sia-sia. Tekanan spiritual kucing ini sungguh melampaui seorang ahli alam raja asal. Apa-apaan ini yang terjadi? Mengapa keduanya tiba-tiba berhenti berkelahi? Apakah mereka melindungi Ye Chen? Bagaimana ini mungkin? Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum dan dia berkata dengan tenang, kamu tampak terkejut. Zhang Zhenting tidak berani berbicara sama sekali. Tubuhnya bergetar ketika dia menundukkan kepalanya. Ceritakan padaku rahasia Sekte Dao. Zhang Zhenting menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, saat ia hendak bersikap berani, ia menyadari bahwa ekor naga darah itu telah melilitnya, dan tiba-tiba melilitnya. Dia tidak bisa bernapas. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih, dan akhirnya, berubah sepenuhnya menjadi hijau. Dia menyerang ekor naga itu sekuat tenaga, namun sia-sia. Saya akan bicara. Mendengar ini, ekor naga darah akhirnya sedikit rileks, dan Zhang Zhenting dapat mengatur napas. Bicaralah. Aku mendengarkan,
kata Ye Chen dengan tenang. Zhang Zhenting menatap mata dingin Little Gold dan membuka mulutnya. Tiba-tiba, kilatan dingin keluar dari mulutnya. Itu ditujukan langsung ke dahi Ye Chen. Melihat benda itu akan menyentuh dahi Ye Chen, Little Gold mendengus dingin. Sampah, kau cari mati. Dalam sekejap, Little Gold muncul di depan Ye Chen dan senjata tersembunyi itu mengenai tubuhnya, dan langsung berubah menjadi abu. Ekspresi Zhang Zhenting berubah drastis. Ini adalah kekuatan yang disembunyikan oleh Master Sekte di dalam tubuhnya, dan bahkan ahli alam raja asal biasa tidak akan mampu menghalanginya. Meskipun demikian, serangan itu telah diblokir dengan mudah. Mati. Kaki Little Gold mendarat tepat di dada Zhang Zhenting dan langsung mengubahnya menjadi kabut berdarah. Bab 853, Mata Kedua. Setelah melakukan semua ini, Little Gold melompat turun dan berdiri di sisi kanan Ye Chen. Ia berkata, orang ini dikendalikan oleh seseorang menggunakan esensi darahnya. Ia hanyalah boneka, tidak mungkin mendapatkan informasi berharga darinya. Aku akan pergi ke Sekte Dao bersamamu di lain hari. Ye Chen mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Little Gold meregangkan tubuhnya dan berkata, cepat dan menerobos. Kolam pemurnian naga menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ye Chen tidak ragu lagi. Benturan energi yang kacau di dantiannya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia segera duduk bersila dan terus menerobos. Little Gold diam-diam memperhatikan Ye Chen, kedua pupil matanya yang berwarna berbeda memancarkan sinar dingin. Naga darah melayang di sebelah kiri Ye Chen, memancarkan aura haus darah. Naga dan binatang dewa adalah dua pelindung agung Ye Chen yang sangat mendominasi. Little Gold melirik Blood Dragon dan berkata, bukankah sebaiknya kita mulai saja? Hanya naga darah yang mengerti apa yang dimaksud Little Gold dengan ini. Ini adalah konsensus yang mereka capai setelah mereka benar-benar menghabiskan energi berlebih mereka. Naga darah menatap Ye Chen dalam-dalam lalu mengangguk. Beberapa detik kemudian, naga dan binatang itu mengangkat kepala mereka, dan dua sinar cahaya mengelilingi tubuh Ye Chen. Cahaya itu menjadi semakin menyilaukan, membentuk pola Taiji 8 trigram di sekitar Ye Chen. Batu hitam misterius itu mulai bergetar. 100 batu nisan di makam samsara sedikit berubah. Tiba-tiba, terdengar raungan naga yang membuat kolam pembersihan naga bergolak. Segera setelah itu, raungan binatang buas terdengar di seluruh kolam pembersihan naga. Dua sinar cahaya yang saling terkait dan menyelimuti Ye Chen membubung ke langit. Pada saat yang sama, gunung yang berisi kolam pembersihan naga bergetar hebat. Fenomena surgawi. Di atas kolam pembersihan naga, Jisiking dan Wei Ying membuka mata mereka. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak pergi sekarang, mereka pasti akan mati. Namun, mereka juga penasaran dengan apa yang terjadi di kedalaman kolam pemurnian naga. Sejak awal tidak pernah damai. Keduanya menatap dua pilar cahaya yang berpotongan dan menjulang ke langit. Sebenarnya ada sedikit rasa takut di hati mereka, yang berasal dari kedalaman garis keturunan mereka. Tuan Jingsui menatap kolam pemurnian naga yang bergolak. Dia tidak yakin bagaimana keadaan Ye Chen di sana, tetapi dengan fenomena ini, bocah itu pasti akan celaka, bukan? Dia bisa merasakan sekelilingnya runtuh dan kolam pemurnian naga perlahan mengering, jadi dia segera berkata kepada beberapa orang yang masih hidup, cepat pergi. Pergilah ke Plaza Qianjue. Jika kalian tidak bergerak cepat, kalian pasti akan terkubur di sini. Semua orang tahu keseriusan masalah ini dan bergegas keluar dari gua. Hanya Jisiking dan Wei Ying yang tidak pergi. Mereka berdua ragu-ragu. Mengapa Ye Chen belum muncul? Apa yang sedang dilakukan orang ini? Begitu dia selesai berbicara, seluruh gunung mulai runtuh, dan puing-puing mulai berjatuhan dari gunung. Ayo pergi. Berdasarkan pemahamanku tentangnya, dia mungkin sudah pergi sejak lama. Jika kita tidak pergi sekarang, kau dan aku akan dikubur di sini. Kedua wanita cantik itu setuju dan segera menuju keluar. Begitu mereka pergi, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menghalangi jalan masuk gua. Pada saat ini, pegunungan Kunlun mengalami fenomena aneh. Hari yang cerah berubah menjadi malam. Binatang-binatang buas itu mengamuk. Baik binatang-binatang spiritual yang ditawan, tunggangan, atau bahkan binatang buas di hutan, semuanya mengamuk dan meraung ke langit. Suara mereka tampak bersatu, seolah-olah sedang menyambut kedatangan seseorang. Pemandangan seperti itu hanya muncul beberapa kali dalam sejarah pegunungan Kunlun, dan dalam 10 tahun setelah kejadian ini, pegunungan Kunlun tidak lagi damai. Sebab hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang benar-benar menantang surga telah lahir.
Di wilayah keluarga Ye di Pegunungan Kunlun. Di sebuah halaman di kedalaman wilayah itu, seorang lelaki tua yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Ada ekspresi terkejut di matanya. Patung binatang di depannya tiba-tiba hancur. Fenomena ini, binatang yang bermutasi. Mata lelaki tua itu terbelalak. Fenomena ini persis seperti apa yang telah diramalkan oleh tuannya. Bahkan saat itu gurunya sudah mengatakan bahwa kemunculan fenomena ini merupakan pertanda kemunculan resmi dari orang yang ditakdirkan itu. Orang ini mungkin membahayakan semua yang telah didirikan tuannya di Pegunungan Kunlun, dan segel yang menjebak 100 orang itu mungkin akan rusak. Siapa itu? Pada saat itu, muncullah seorang lelaki tua lain dengan janggut kambing. Orang ini adalah kepala keluarga Ye saat ini. Kepala keluarga Ye berhenti dan menangkupkan tangannya, berkata, "Penatua, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi semua tunggangan dan binatang spiritual keluarga Ye melolong ke langit. Beberapa prasasti batu keluarga Ye telah hancur. Penatua, tolong beri aku beberapa saran." "Baiklah," lelaki tua itu mengangguk dan berkata, "Guruku pernah meramalkan munculnya fenomena seperti itu. Fenomena ini berarti bahwa suatu keberadaan yang seharusnya tidak lahir di Pegunungan Kunlun telah muncul. Orang ini bukan hanya musuh besar Pegunungan Kunlun, tetapi juga keberadaan yang paling berbahaya bagi keluarga Yemu. Dia kemungkinan besar akan menghancurkan semua yang kamu miliki." Kepala keluarga Ye ketakutan saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Siapa itu?" "Tetua, kau harus memberitahuku. Kau ahli dalam ramalan dao surgawi dan dapat melihat rahasia surgawi. Pasti ada jalan." Orang tua itu tidak membuang waktu untuk menjawab, "Aku juga ingin tahu identitas asli orang itu, jadi hari ini, aku akan menggunakan 20 tahun umurku untuk meramal identitasnya." Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan cakram formasi, yang tampak agak aneh dan memancarkan cahaya ungu. Sepertinya itu sama sekali bukan milik Pegunungan Kunlun. Orang tua itu mengeluarkan setetes saripati darah dan mulai melantunkan mantra, yang menyebabkan cakram formasi berputar makin cepat. "Aku menggunakan 20 tahun masa hidupku sebagai ganti kekuatan guru surgawi untuk mengungkap rahasia surgawi Pegunungan Kunlun dan menemukan orang yang mengancam kita. Pintu pembentukan jiwa roh, buka." Dia menunjuk dengan jarinya, dan cahaya yang tak terbatas menutupi seluruh halaman. Melihat pemandangan ini, kepala keluarga Ye juga sedikit takut. Orang tua di depannya memiliki latar belakang yang tidak diketahui, dan metodenya terlalu mengerikan. Untungnya, orang ini adalah tetua keluarga Ye dan bukan musuh. Tiba-tiba, cahaya mulai berkumpul di satu tempat. Kemudian, secara bertahap membentuk proyeksi gambar istana bawah laut kuno. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan fanatisme saat dia tertawa dingin. 3 sosok kabur muncul dalam proyeksi gambar. Ada seorang pemuda, seekor naga, dan seekor binatang aneh. Dia samar-samar dapat melihat bahwa mata binatang aneh itu sedikit berbeda. Si emas kecil yang berada di kolam pembersihan naga langsung merasakan sesuatu. Tatapannya tertuju ke arah tertentu. "Beraninya kau memata-mataiku, minggir." Dengan raungan yang dahsyat, pupil matanya yang merah, yang sebelumnya tidak pernah digunakan, benar-benar mekar dengan tanda-tanda aneh yang seolah-olah datang dari neraka. Tak seorang pun bisa memata-matainya. Pada saat yang sama, di halaman yang jaraknya ribuan mil, proyeksi gambar yang dipadatkan oleh lelaki tua itu langsung hancur. "Bagaimana ini mungkin? Seseorang benar-benar merusak teknikku. Kekuatan macam apa yang dimiliki makhluk itu?" Puci. Dia memuntahkan darah, lalu sebuah kekuatan tak terlihat menghantamnya dan membuatnya terpental. Kepala keluarga Ye benar-benar terkejut. Dia tahu kekuatan lelaki tua itu lebih dari siapapun. Seseorang benar-benar telah melukainya dari jauh. Ia berusaha sekuat tenaga mengingat kejadian tadi, tetapi yang ia ingat hanya kilatan cahaya merah. Namun, mengingat cahaya merah itu saja membuatnya merasa takut. Apa sebenarnya lampu merah itu? Bab 854, Arus Tersembunyi. Beberapa detik kemudian, sang patriark akhirnya tersadar dan segera menghampiri untuk membantu lelaki tua itu berdiri. "Tetua, bagaimana perasaanmu?" Orang tua itu mendengus dingin dan menepis tangan sang patriark. Di permukaan, dia merupakan tetua tamu keluarga Ye, namun pada kenyataannya, statusnya melebihi sang patriark. Bahkan Ye Fudong pun harus mematuhinya. Orang tua itu berusaha berdiri dan mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya sangat dingin. Dia tidak menyangka tekniknya akan dipatahkan oleh seseorang. Sebenarnya, makhluk aneh apa yang ada dalam proyeksi gambar itu?
Dia mencoba mengingat adegan itu dari ingatannya, tetapi dia hanya mengingat 3 sosok. Fudong, apakah kamu melihat semuanya dengan jelas dalam proyeksi gambar tadi? Apakah penampilan pemuda itu jelas? Wajahnya terlalu kabur, jadi aku tidak bisa melihatnya. Ye Fudong menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu ingat seperti apa lingkungan di dalamnya? Ye Fudong berpikir sejenak dan berkata, Penatua, sepertinya istana bawah laut itu telah hancur. Selain itu, aku bisa merasakan kehadiran kekuatan petir. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan bergumam, istana kuno di bawah air. Terlalu banyak reruntuhan istana kuno di pegunungan Kunlun, jadi informasi ini hampir tidak berguna. Satu-satunya petunjuk adalah sepasang mata biru dan merah. Sosok itu tidak tampak seperti manusia. Sosok itu terlalu kecil, jadi itu pasti sejenis binatang atau binatang buas. Namun, kurasa binatang seperti ini tidak ada di pegunungan Kunlun. Dia tidak terlalu memikirkannya dan segera mengeluarkan selembar kertas dari cincin penyimpanannya dan menggambar sesuatu berdasarkan ingatannya. Itu adalah bayangan tak dikenal dengan sepasang mata aneh yang tampaknya menghalangi siapapun yang menatapnya. Orang tua itu menyerahkan potret itu kepada Ye Fudong dan berkata, dilihat dari situasi tadi, makhluk kecil ini bahkan lebih menakutkan daripada pemuda itu. Intinya adalah pupil merahnya agak aneh, dan berhasil mematahkan teknikku. Keberadaan seperti ini jelas luar biasa. Keluarga Yemu masih memiliki beberapa cara di pegunungan Kunlun, jadi gunakanlah. Ye Fudong sedikit terganggu dengan hal ini. Tetua, keluarga Ye selalu menyendiri dan ikut campur dalam urusan pegunungan Kunlun. Kali ini, apakah kita akan terpengaruh jika kita ketahuan untuk menemukan makhluk bermata aneh ini? Pria tua itu mendengus dingin. Pada titik ini, mengapa kau masih peduli? Keluarga Ye akan segera hancur, jadi mengapa kau repot-repot dengan hal-hal sepele? Mendengar ini, ekspresi Ye Fudong membeku. Dia tersenyum pahit dan berkata, Penatua, aku mengerti. Aku akan memberi perintah sekarang. Dia melangkah beberapa langkah dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berhenti dan menoleh ke lelaki tua itu, Tetua, ada satu hal lagi. Bukankah kamu memintaku untuk menyelidiki silsilah keluarga Ye beberapa waktu lalu? Dalam silsilah itu, ada banyak orang yang berhubungan dengan prasasti batu itu. Yang selamat hampir semuanya berada di pegunungan Kunlun, kecuali satu orang. Siapa? Lelaki tua itu mengangkat alis putihnya. Ye Fudong menjelaskan, dulu, ada seekor semut yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan bertarung denganku untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Aku mengusirnya dari keluarga Ye dan dia diusir dari keluarga Ye olehku, dan aku menggunakan beberapa metode tertentu untuk memastikan dia dan istrinya mati dengan menyakitkan. Namun, pasangan itu memiliki anak lain di Huaxia, yang bernama Ye Tianzeng. Ye Tianzeng diam-diam menikahi putri dari keluarga seni bela diri di Huaxia dan melahirkan anak lagi. Saya tidak yakin apakah itu disengaja, tapi dia menamai cucunya Ye Chen, yang bertentangan dengan peraturan keluarga kami. Nama itu diukir di batu prasasti yang turun dari langit saat itu, dan dianggap tabu di keluarga kami. Para leluhur tidak mengizinkan keturunan manapun untuk menggunakan nama ini, tetapi setelah orang itu meninggalkan keluarga Ye, seseorang masih melakukannya, apakah menurutmu mereka ada hubungannya dengan benda itu? Saya sudah menduganya berkali-kali, tetapi energi spiritual di Huaxia sangat tipis, jadi meskipun lelaki tua itu memiliki benda itu tidak akan berguna. Lagi pula, lelaki tua itu sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah itu, seorang tetua keluarga Ye bahkan meletakkan abu dan plakat peringatan lelaki tua dan istrinya di aula leluhur. Jika kamu perlu menyelidikinya, aku akan mengirim seseorang ke Huaxia untuk mencari Ye Tianzeng. Tentu saja, Ye Fudong tidak tahu bahwa keluarga Ye Tianzeng telah datang ke pegunungan Kunlun. Meskipun dia tahu bahwa ada jejak garis keturunan keluarga Ye di Huaxia, menurut pendapatnya, keluarga Ye Tianzeng tidak akan dapat melakukan apapun yang memengaruhi pegunungan Kunlun. Orang tua itu menyipitkan matanya saat mendengar nama Ye Chen. Kita tidak boleh melewatkan satu kemungkinan pun. Karena nama Ye Chen terukir di prasasti batu, kemungkinan besar nama itu berasal dari surga. Meskipun Huaxia tidak mengancam kita, kita tetap harus mengirim seseorang untuk memeriksanya demi keamanan. Sebaiknya kau bawa keluarga ini ke sini dan menginterogasi mereka secara langsung. Jika mereka tidak ada hubungannya dengan masalah itu, kau bisa bunuh saja mereka. Mata Ye Fudong memancarkan jejak kekejaman. Meskipun dia telah mengusir lelaki tua itu dari keluarganya dengan kejam,
dia selalu tidak senang dengan penyelesaian akhir masalah ini. Jika dia bisa memusnahkan semua keturunan lelaki tua itu, maka lelaki tua itu mungkin akan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya akan gemetar di alam baka. Pasangan suami istri itu telah berjuang sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, semua yang mereka lakukan akan tetap diinjak-injak olehnya. Pada saat yang sama, puing-puingnya runtuh. Air di kolam pembersihan naga berangsur-angsur menghilang dan mengalir ke dasar kolam. Cahaya di sekitar tubuh Little Gold dan naga darah itu pun berangsur-angsur menghilang. Semuanya memasuki dantian dan dahi Ye Chen. Ye Chen telah berhasil mencapai alam suci tingkat ke-8, dan hampir berhasil sekali lagi. Ye Chen meraung marah. Cahaya bintang menyelimuti tubuhnya dan mata air kolam pemurnian naga menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Tingkat ke-9 alam suci. Terobosan. Ye Chen mengerahkan seluruh energi dalam tubuhnya dan menyerang penghalang alam. Gemuruh. Seluruh gunung berguncang lebih hebat lagi, dan lebih banyak lagi bongkahan batu serta puing berjatuhan menuruni gunung. Raungan naga darah itu terdengar. Tubuhnya yang besar melilit Ye Chen, melindunginya dari segalanya. Kaca, sebuah batu besar menghantam tubuh naga darah dan berubah menjadi bubuk. Sementara itu, tubuh Ye Chen berderak karena energi. Tubuhnya tampaknya telah mengalami semacam transformasi, dan ada jejak aura misterius di sekitar tubuhnya. Akhirnya, aku berhasil menembus dan mencapai tingkat ke-9 alam suci. Sayangnya, tempat ini akan segera hancur, atau aku akan berhasil menembus alam Raja Suci dalam satu gerakan. Kolam pemurnian naga benar-benar tempat yang bagus. Biasanya, butuh setidaknya 1 tahun bagi saya untuk menerobos berkali-kali. Ye Chen berdiri dan meninju udara dengan ringan. Gelombang energi melonjak dan sebuah batu besar di kejauhan hancur. Meskipun saat ini dia merupakan seorang kultivator alam suci tingkat 9, dia akan mampu menangani para kultivator alam Raja Suci dan alam asal. Sedangkan bagi para ahli alam Raja Asal, dia mungkin dapat memberikan perlawanan terhadap para ahli alam Raja Asal tahap awal dengan bantuan kartu trufnya, dan bahkan mungkin dapat melukai mereka dengan serius. Bab 855, Penjelasan. Akan tetapi, jika dia bertemu dengan ahli alam Raja Asal yang lebih kuat, segalanya akan menjadi merepotkan. Lagi pula, semakin jauh seseorang melangkah, semakin besar pula jurangnya. Namun, orang yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari usaha kenaga ini. Cleansing Pool bukanlah dia, melainkan Little Gold. Meskipun tubuh Little Gold tidak banyak berubah setelah evolusinya, kekuatan matanya yang aneh dan kemampuan barunya untuk berkomunikasi sungguh membingungkan. Murid biru itu berisi petir surgawi tertinggi, sementara dia tidak tahu apa. Murid merah itu melakukannya. Ye Chen menoleh dan hendak bertanya kepada Little Gold tentang hal itu ketika dia mendengar suara dengkuran. Saat melirik, dia melihat Little Gold berbaring di pedang surga pembunuh naga, tidur nyenyak. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau saja dia bisa menghilangkan rasa kantuk dan malas orang ini. Ye Chen mengambil Little Gold dan mengembalikan pedang pembunuh naga ke makam samsara. Kemudian, dia melihat naga darah itu dan menyadari bahwa aura dan tubuh naga darah itu tampak seperti naga sungguhan. Meskipun tidak lagi memiliki energi dari kolam pembersihan naga, dan secara bertahap berubah menjadi ilusi lagi, ia masih lebih nyata daripada sebelumnya. Aura darah di sekitar tubuhnya sangat padat, seolah-olah baru saja mandi di lautan darah. Tatapannya akan membuat sebagian besar petani gemetar ketakutan. Naga darah, kembalilah. Raungan naga bergema di atas kepalanya saat naga darah itu menggali ke dalam Ye. Tubuh Chen. Semuanya kembali normal. Pada saat yang sama, di Qianjue Plaza, Tuan Jingsui dan para jenius lainnya mendarat di panggung arena yang rusak. Mereka keluar. Mereka benar-benar keluar. Mengapa mereka keluar begitu cepat kali ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa itu akan berlangsung selama 3 hari? Siapa peduli? Tidakkah kau menyadari bahwa aura mereka menjadi lebih kuat? Benar sekali. Lihatlah Ji King. Aura terobosan di sekujur tubuhnya berwarna emas. Setidaknya dia telah menembus beberapa alam minor. Adakah yang bisa memberitahu saya seperti apa tingkat kultivasi Ji King sekarang? Penonton terus berceloteh tanpa henti, amat bersemangat. Lagi pula, mereka yang keluar dari kolam pembersihan naga adalah orang-orang jenius sejati. Tiba-tiba, seseorang dengan mata tajam memperhatikan sesuatu. Ada yang tidak beres. Jumlah orang yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Apa yang terjadi? Ye Chen sepertinya juga tidak ada di sini.
Mungkinkah dia sudah meninggal di dalam? Juga, si jenius dari Sekte Dao itu sebenarnya tidak keluar. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Suara-suara itu makin lama makin keras, hampir menenggelamkan obrolan lainnya. Duan Huai'an dan anggota Sekte Dewa Medis juga memperhatikan bahwa Ye Chen belum keluar. Selain itu, mereka semua dapat melihat bahwa gunung itu runtuh. Karena khawatir, Duan Huai'an berjalan mendekati Ji Siking dan menangkupkan kedua tangannya. Nona Ji, apakah Anda tahu kalau Ye Chen sudah keluar? Dia sangat menyadari hubungan antara Ji Siking dan Ye Chen. Ji Siking melirik Duan Huai'an dan berkata dengan serius, Senior Duan, sejujurnya, aku belum melihat Ye Chen sejak aku masuk. Bahkan gerakan aneh di kolam pemurnian naga tidak membuatnya keluar. Namun, menurut spekulasiku, Ye Chen seharusnya sudah pergi sebelum aku menerobos. Xiao Bi bergegas dan berkata dengan gembira, Nona Ji, tapi kami telah memperhatikan gunung itu. Kami tidak melihatnya sama sekali. Bahkan jika dia pergi, dia tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Mungkinkah Ye Chen masih ada di dalam? Ji Siking ragu-ragu sejenak. Ia menatap gunung yang runtuh, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Jika Ye Chen benar-benar ada di dalam, dia pasti akan mati. Dengan kekacauan dan kehancuran yang terjadi di sana, tak seorang pun bisa masuk. Orang itu kuat, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Duan Huai'an melihat ekspresi Ji Siking dan segera mengambil kesimpulan sendiri. Dia berbalik dan berkata kepada Xiao Bi, Old Sue, dan yang lainnya, apakah Ye Chen masih hidup atau tidak, kita harus menunggunya keluar, bahkan jika butuh 10 hari atau sebulan. Ya, Guru. Pada saat ini, Tuan Jingsui, yang berada di panggung arena, sangat tidak senang dengan obrolan di bawah. Dia melangkah maju, memasukkan ki sejatinya ke dalam suaranya, dan berteriak, berisik. Begitu dia mengatakan itu, suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang berani membuat Tuan Jingsui tidak senang, karena dia cukup kuat untuk membunuh semua orang yang hadir. Beberapa detik kemudian, Tuan Jingsui melotot ke arah Duan Huai'an. Keberadaan Ye Chen telah menghancurkan semua rencananya. Jika Ye Chen meninggal, maka Sekte Dewa Medis akan menanggung amukannya sebagai ganti Ye Chen. Kemudian, lanjutnya, karena semua orang ingin penjelasan, aku akan menjelaskannya kepadamu. Menurut presiden, kolam pemurnian naga seharusnya berlangsung selama 3 hari, yang akan cukup bagi 10 orang teratas untuk maju ke beberapa alam minor. Ini juga yang dinantikan semua orang saat mereka berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya, Tuan Jingsui, telah mengecewakan semua orang. Kali ini, para jenius sombong yang tidak keluar semuanya mati, dan dikubur di kolam pemurnian naga. Mendengar kata-kata Tuan Jingsui, semua orang terkesiap. Para jenius itu benar-benar telah mati. Ini adalah kerugian yang terlalu besar. Jika sekte-sekte itu tahu bahwa kolam pembersihan naga sangat berbahaya, mereka tidak akan pernah membiarkan pengikut mereka masuk. Tiba-tiba, 3 orang tua keluar dari kerumunan. Mereka adalah tetua dari Sekte Dao, Sekte Lautan Awan, dan Sekte Kapak Ling. Ketiga orang jenius yang telah meninggal telah diasuh oleh mereka. Mereka mengira bahwa murid-murid mereka akan selamat begitu mereka masuk dalam peringkat 10 besar, tetapi tidak menyangka bahwa murid-murid mereka, yang merupakan harapan sekte mereka, akan mati begitu saja. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada para pemimpin sekte mereka? Tetua Sekte Ling Aks memegang kapaknya dengan satu tangan dan dengan paksa menekan amarah di hatinya. Dia berkata, Tuan Jingsui, pasti ada alasan untuk ini. Kolam pemurnian naga telah sangat stabil selama ribuan tahun. Mengapa sesuatu terjadi hari ini? Mengapa harus kali ini? Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Tetua lainnya mengangguk. Kami bahkan tidak bisa melihat jasad murid-murid kami untuk memastikan apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Jika kami bahkan tidak tahu alasan kematian mereka, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada para master sekte kami? Tuan Jingsui, tolong beritahu kami alasannya. Tetua Sekte Dao melangkah maju dan berkata, Tuan Jingsui, Anda memiliki status yang luar biasa dan kami tidak menyinggung Anda. Namun, Anda membawa murid Sekte Dao kami masuk dan tidak membawanya keluar. Anda seharusnya bertanggung jawab atas masalah ini, bukan? Ekspresi Tuan Jingsui berubah jelek saat dia melihat orang banyak memaksanya ke sudut. Di antara banyak sekte di pegunungan Kunlun, siapa yang berani memperlakukannya seperti ini?
Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Duan Huai'an dari sudut matanya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mengangkat kaki kanannya, lalu tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah. Gelombang kejut melanda. Ekspresi para tetua berubah drastis. Meskipun mereka mengedarkan ki sejati mereka untuk menangkalnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Aku benci saat orang mengancamku. Kalau bukan karena aku punya tanggung jawab dalam masalah ini, kalian bertiga pasti sudah mati setelah bersikap tidak hormat padaku seperti itu. Tentu saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu demi menjaga reputasiku. Saya dapat memberitahu Anda fakta bahwa kematian para murid jenius itu bukan karena kecelakaan. Mereka dibunuh. Runtuhnya dan hancurnya kolam pemurnian naga adalah tindakan yang disengaja, bukan kecelakaan. Bab 856, Kambing Hitam. Begitu kata-kata itu diucapkan, keributan pun terjadi. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa tempat yang menantang surga seperti kolam pemurnian naga, yang merupakan sesuatu yang telah diwariskan sejak zaman kuno, benar-benar akan dihancurkan oleh seseorang. Inti masalahnya adalah siapa yang mampu melakukan itu. Lebih jauh lagi, orang ini telah membunuh begitu banyak orang jenius dengan kejam. Apakah orang ini tidak takut balas dendam? Sekte Ling'ax, Sekte Cloud Ocean, dan Sekte Dao bukanlah sekte kecil. Para tetua dari ketiga sekte itu juga meluapkan niat membunuh dan amarah yang sangat kuat. Ketiganya melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Tolong beri kami pencerahan, Tuan Jingsui." Tuan Jingsui tidak membuang waktu. Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menunjuk Duan Huai'an dan yang lainnya dari Sekte Dewa Medis. Lalu, suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Ye Chen, seorang murid dari Sekte Dewa Medis, telah melanggar aturan dan bertindak gegabah. Untuk membalas dendam kepada orang lain, dia dengan paksa menghancurkan relik kuno, kolam pemurnian naga, dan bahkan menggunakan beberapa metode untuk membunuh para jenius lainnya. Duan Huai'an, aku ingin bertanya padamu. Karena Ye Chen sudah meninggal, bukankah Sekte Dewa Medis seharusnya bertanggung jawab? Saat kata-kata dingin itu terus bergema, suasana berubah, dan semua orang terdiam. Lalu, setelah beberapa detik, kekacauan pun terjadi. Ketiga tetua yang telah kehilangan murid kesayangan mereka langsung menghunus senjata dan menyerbu ke arah Sekte Dewa Medis. Para kultivator lainnya juga mengepung Duan Huai'an dan yang lainnya. Tindakan Ye Chen benar-benar membuat marah semua orang yang hadir. Membunuh orang jenius lain dan mengabaikan aturan. Menghancurkan kolam pembersihan naga. Tidak peduli kejahatan apapun, itu pantas dihukum mati. Seseorang harus membayar. Melihat mereka bertiga hendak menyerang Duan Huai'an, jari-jari kaki Ji Siking mengetuk tanah dengan ringan, dan dia segera muncul di antara anggota Sekte Dewa Medis dan kerumunan yang marah. Ji Siking, apa yang kau lakukan? Ye Chen sudah mati. Apa kau masih ingin melindungi Sekte Dewa Medis? Bukankah kau terlalu usil? Jangan berpikir bahwa hanya karena orang lain menyerah padamu, aku akan melakukan hal yang sama. Tetua Sekte Ling'ax mengangkat kapak besarnya tinggi-tinggi dan melepaskan niat membunuhnya. Murid yang dibinanya selama hampir 20 tahun telah meninggal begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ji Siking mengarahkan pedangnya ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin, "Konyol. Tuan Jingsui, apakah Anda benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja Anda katakan? Mengapa Ye Chen membunuh murid Sekte Ling'ax? Apa gunanya bagi dia? Juga, aku dan yang lainnya juga ada di sana. Kami menyaksikan semuanya. Murid-muridmu tidak dapat menahan kekuatan kolam pemurnian naga." Benar sekali. Wei Ying juga berdiri. Jika Ye Chen benar-benar melakukannya, bagaimana mungkin kami bisa kembali tanpa cedera? Apa kau tidak punya otak? Anda, tiga pasang mata menatap Tuan Jingsui. Tuan Jingsui, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Jingsui membelai jenggotnya dan mencibir, Ji Siking dan yang lainnya tenggelam dalam kultivasi mereka. Mereka yang terlibat bingung, dan tentu saja bingung tentang beberapa hal. Namun, saya dapat melihat semuanya dengan jelas dari tempat saya berada. Ji Siking, aku ingin bertanya padamu. Apakah kekuatan petir yang membunuh para jenius itu? Dan apakah Ye Chen tidak juga mengolah teknik atribut petir? Juga, tidak ada seorang pun di kolam pemurnian naga kecuali anak itu. Kalian semua sedang menerobos, jadi kalian tentu saja tidak bisa menyerang di bawah hidungku. Siapa lagi kalau bukan Ye Chen? Pada akhirnya, jalan yang ditempuh anak itu adalah jalan pembantaian. Niat membunuh dan haus darahnya terlalu kuat. Selain itu,
Dia dingin dan tidak berperasaan, jadi membunuh beberapa orang jenius bukanlah apa-apa baginya. Ji Siking terdiam. Lagi pula, Ye Chen tidak pernah menunjukkan dirinya di kolam pemurnian naga dan kekuatan yang membunuh yang lain berasal dari dalam kolam pemurnian naga. Jika ada yang berspekulasi bahwa Ye Chen memang kemungkinan besar pelakunya. Tepat saat Ji Siking hendak mengatakan sesuatu, ketiga tetua itu bergegas mendekat. Senjata mereka diacungkan, dan niat membunuh mereka meletus sekali lagi. Kalimat yang diucapkan orang lain dengan santai dapat dengan mudah memancing amarahmu. Hari ini, aku akan melindungi Sekte Dewa Medis. Bagaimana dengan itu? Pada saat ini, Duan Huai'an melangkah maju dan berkata kepada Ji Siking, Nona Ji, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya hanya berharap Anda dapat membantu saya menjaga murid-murid saya. Mereka telah berfokus pada ilmu alkimia dan pengobatan sepanjang hidup mereka, dan kekuatan seni bela diri mereka lebih rendah daripada yang lain. Setelah berkata demikian, Duan Huai'an menghunus pedangnya dan menyerang ketiga orang itu. Anggota Sekte Dewa Medis itu jujur dan adil. Jika memang muridku yang melakukannya, maka aku bersedia bertanggung jawab. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh Sekte Dewa Medis. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Duan Huai'an mengeluarkan aura yang ganas. Saat dia melangkah maju, auranya terus meningkat, dan dia menghunus pedangnya. Niat pedangnya tampaknya berubah menjadi seekor binatang buas, yang langsung menyerbu ke arah sesepuh Sekte Ling Aks. Ding! Tabrakan kedua kekuatan itu memaksa sesepuh Sekte Ling Aks mundur beberapa langkah, sementara Duan Huai'an tetap tidak bergerak. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan kekuatan mereka. Namun, Duan Huai'an kini harus berhadapan dengan tiga orang. Para tetua Sekte Dao dan Sekte Lautan Awan juga menyerangnya dari dua arah yang berbeda. Duan Huai'an hanya bisa menggertakkan giginya dan bertarung habis-habisan. Dia cukup kuat untuk mengalahkan satu tetua, dan mampu bertahan melawan dua tetua, tetapi melawan tiga tetua, dia langsung dipaksa ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Wah! Duan Huai'an langsung terdorong mundur lebih dari 10 langkah, dan pakaiannya compang camping. Dia belum menstabilkan tubuhnya ketika tetua Sekte Ling Aks melompat ke langit dan melepaskan pukulan dahsyat dari atas. Duan Huai'an menangkis serangan itu dengan pedangnya, namun kekuatan hantamannya menghantamnya dengan keras, dan ia pun memuntahkan seteguk darah. Tetua Sekte Kapak Ling mencibir. Duan Huai'an, muridmu yang terus berdetak itu benar-benar hebat. Jika dia tidak mati, cepat atau lambat dia akan menapaki jalan setan dan menyebabkan pegunungan Kunlun jatuh ke dalam kesengsaraan. Karena kamu sangat menyukai muridmu, aku akan secara pribadi mengantarmu pergi dan mempertemukanmu dan muridmu di alam baka. Tiga aura kuat tersapu saat ketiga tetua menyerang Duan Huai'an. Raut wajah Ji Siking dan Wei Ying berubah drastis, mereka pun bergegas keluar sambil mengacungkan senjata mereka. Akan tetapi, sebelum Ji Siking sempat melangkah beberapa langkah, seorang wanita tua menghalangi jalannya. Itu Penatuake. Penatuake, silakan minggir. Ji Siking tampak marah. Penatuake menggelengkan kepalanya. Siking, kamu masih muda. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, jadi kamu tidak boleh terlibat dalam hal semacam ini. Kamu tidak sama dengan orang-orang dari Sekte Dewa Medis. Karena Ye Chen telah meninggal di kolam pemurnian naga, sudah waktunya bagimu untuk melepaskan obsesimu. Bab 857, Bayar dengan Nyawamu. Pegunungan Kunlun tidak kekurangan orang-orang jenius. Meskipun kamu mengalahkan semua orang dalam kompetisi sebelumnya, jangan lupa bahwa Pegunungan Kunlun tidak sesederhana yang kamu kira. Sekte-sekte terbaik dan para jenius tersembunyi itu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Berhenti. Kompetisi sudah berakhir. Kau harus kembali ke sekte bersamaku. Apa yang harus kau hadapi selanjutnya akan lebih serius. Ji Siking mendengus dingin. Dia memutar pedangnya, dan ki sejati dalam dantiannya mulai beredar dengan cepat. Dia ingin melepaskan Penatuake, tetapi Penatuake memegang pedangnya dengan kuat. Penatuake menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah token dari dadanya. Akulah yang mengajarimu teknik pedang ini, tetapi kau masih ingin menggunakannya untuk melawanku. Jika kau tidak berhenti, ketua sekte telah mengizinkanku untuk membawamu pergi dengan paksa. Perintah ketua sekte tidak dapat dilanggar. Wajah Ji Siking menjadi pucat saat melihat token itu. Dia sangat jelas tentang kekuatan Tetuake, yang jauh lebih kuat darinya. Bahkan, Tetuake kemungkinan besar akan mampu menghadapi Tuan Jingsui jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Saya anggap Anda setuju,
kata Penatua keacuh tak acuh. Lalu, dia menunjuk dahi Ji Siking. Tubuh Ji Siking langsung membeku. Teknik kuno ini lagi. Penatua mengangkat Ji Siking dan melirik ke arah Tuan Jingsui. Masalah sekte Dewa Medis tidak ada hubungannya dengan Siking. Namun, jika aku tahu kau diam-diam menyerang Siking atau keluarga Ji, aku jamin tidak peduli seberapa besar jaringanmu di pegunungan Kunlun, aku akan menghancurkanmu tanpa ampun. Sebuah ancaman. Tuan Jingsui hanya bisa mengangguk tanpa daya. Jangan khawatir, saya menghormati orang itu dan tidak akan menyinggung perasaannya. Setelah mendengar ini, tetua tidak lagi peduli dengan masalah itu. Dia melirik dingin ke sekte Dewa Medis dan segera pergi. Bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi garis keturunan dan bakat Ji Siking menyangkut seluruh sekte dan pegunungan Kunlun. Adapun Ye Chen, memangnya kenapa kalau dia mengejutkan semua orang hari ini? Pada akhirnya, dia adalah seseorang dengan akar fana dan hanya akan berakhir sebagai pejalan kaki dalam kehidupan Ji Siking. Dengan kata lain, sekte di belakang Ji Siking memandang rendah Ye Chen, itulah sebabnya Penatua ada di sini untuk mencegahnya terlalu terlibat dalam masalah Ye Chen. Bagi Ji Siking, putri kesayangan surga, pernikahan dan hubungannya bukanlah keputusannya. Bahkan, kemampuan sekte untuk campur tangan dalam masalah ini bahkan lebih besar daripada keluarganya sendiri. Beginilah cara kerja di pegunungan Kunlun. Setelah Ji Siking dan tetua pergi, tak seorang pun yang dapat menolong sekte Dewa Medis, sekalipun Wei Ying ikut bergabung. Ini karena sekte Dewa Medis harus menghadapi semua sekte lain selain sekte Kapak Ling, sekte Laut Awan, dan sekte Dao. Bagaimana sekte medis yang sedang merosot dapat menahan amarah ratusan ahli? Duan Huai'an melawan dengan sekuat tenaga, melindungi murid-muridnya agar mereka tidak terluka. Inilah yang seharusnya dilakukan seorang master. Namun, karena harus menjaga murid-muridnya, ia sering tidak dapat menghindari serangan, dan harus menghadapinya secara langsung. Saat ini, ia sudah penuh luka. Xiaobi dan Old Sui juga terluka oleh gelombang kejut dan serangan nyasar yang melewati Duan Huai'an. Tuan Jingsui berdiri di atas panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya, matanya penuh dengan keceriaan. Perasaan mempermainkan orang lain tidaklah buruk. Wah! Tetua Sekte Dao memukul dada Duan Huai'an dan membuatnya terpental. Pada akhirnya, kekuatan satu orang terbatas, bahkan jika Duan Huai'an lebih kuat dari salah satu tetua ini. Dia memuntahkan darah dan hampir tidak dapat memegang pedangnya. Menguasai, Xiaobi dan Old Sui bergegas menghampiri Duan Huai'an. Xiaobi memberinya pil yang baru saja diramunya, tetapi dia menyadari bahwa pil yang diramunya itu tidak terlalu berpengaruh pada kondisi tuannya saat ini. Ketika tetua sekte Kapak Ling melihat sekte Dewa Medis berkumpul di satu tempat, dia mencibir, karena beberapa dari kalian dari sekte Dewa Medis ada di sini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada muridku yang hilang. Dia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, dan ki sejati yang tak terbatas berkumpul di sekitarnya. Cahaya cemerlang melesat ke segala arah. Pada saat ini, kapak ini bahkan tampak dapat membelah langit. Ketika Xiaobi dan Old Sui melihat ini, mereka berbalik dengan tatapan penuh tekad di mata mereka, dan berdiri di depan Duan Huai'an, merentangkan tangan mereka untuk melindunginya. Meskipun sekte kami hanyalah sekte medis, dan telah merosot ke tingkat ini, para pengikut sekte Dewa Medis jelas bukan pengecut. Keduanya bahkan tidak berkedip. Mereka tak kenal takut dan mengagumkan. Tetua sekte Ling Aks mencibir. Kapak besarnya semakin dekat. Sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Tepat pada saat ini, gemuruh. Gunung yang runtuh berisi kolam pemurnian naga meledak, dan batu-batu besar melesat ke langit, yang kemudian jatuh seperti hujan meteor. Semua orang tercengang oleh pemandangan ini. Bukankah kolam pemurnian naga itu runtuh? Suara apa itu? Keruntuhan kedua, begitu kerasnya, sampai-sampai telinga mereka hampir tuli. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar menyapu asap yang mengepul di kejauhan, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Tetua Sekte Kapak Ling yang sempat linglung, segera mengalihkan perhatiannya kembali ke Sekte Dewa Medis dan meneruskan serangannya. Siapa yang berani menyentuh sesama anggota sekteku? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengagetkan. Suara itu mengguncang langit, dan muncul dari debu dan asap, sesosok bayangan hitam muncul di bidang penglihatan semua orang. Sosok bayangan itu begitu cepat sehingga mereka nyaris tak dapat melihatnya sekilas saat melintas. Dalam sekejap, sosok itu muncul di depan Duan Huai'an dan yang lainnya. Xiaobi dan Old Sui sangat gembira saat mendengar suara yang familiar ini.
Itu milik Ye Chen. Ye Chen tidak mati. Hari ini, dengan kehadiranku, tak seorang pun dapat menyentuh mereka. Tak seorang pun. Sambil melihat sekelilingnya, Ye Chen melihat gurunya penuh luka, begitu pula murid-murid lainnya. Dia sangat marah. Dia ingin membunuh seseorang. Dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Para pembudidaya ini hanya tahu cara menindas yang lemah. Mereka bersekongkol melawan sekelompok pembudidaya medis. Betapa tercelanya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kehidupan manusia diperlakukan seperti rumput dan dapat direnggut asalkan seseorang kuat. Apapun alasannya, semua orang akan menggunakan senjata pembunuh mereka tanpa ampun. Seseorang mungkin tidak ingin membunuh orang lain, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak ingin membunuh mereka. Kalau begitu, Ye Chen akan menyandang nama seorang pembunuh hari ini. Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang dingin dan haus darah menatap kapak raksasa milik sesepuh sekte Ling Aks. Kau telah menyakiti tuanku, jadi kau harus membayarnya dengan nyawamu. Tinju kanan Ye Chen dipenuhi dengan petir dan api. Pada saat yang sama, kekuatan naga darah melilit lengannya, memberinya kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Kekuatan kolam pembersih naga belum sepenuhnya hilang, jadi dia sekarang mampu melepaskan kekuatan maksimalnya. Namun, itu masih belum cukup. Ye Chen mengeluarkan setetes esensi darah lagi, yang berubah menjadi kabut darah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia adalah utusan kematian dari neraka. Mati. Bab 858, tidak ada kebetulan. Raungannya menembus langit saat tubuhnya melesat maju seperti roket. Kemudian, tinju yang berisi kekuatan tak terbatas itu menghantam kapak raksasa itu. Tinju lawan kapak. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan semua orang mengira Ye Chen sudah gila. Bahkan seorang kultivator penyempurnaan tubuh tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi, sekte Ling Aks terkenal dengan kekuatan mereka. Begitu tetua itu melihat tindakan Ye Chen, dia meraung semakin marah. Kecil, kau membunuh muridku. Kalau begitu, aku akan menggunakan nyawamu untuk menenangkannya. Wah, gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti, dan ruang seakan membeku. Namun, ketika jeda singkat itu berakhir, Ye Chen entah bagaimana masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, mata sesepuh sekte Ling Aks membelalak, dan lengannya gemetar. Dia benar-benar merasakan tsunami kekuatan yang menimpanya. Inikah kekuatan seorang kultivator alam suci? Inikah kekuatan seorang kultivator dao medis? Bagaimana ini mungkin? Kaca. Ketika semua orang menyaksikan dengan takjub, retakan benar-benar muncul pada kapak besar itu. Lalu, benda itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Semua orang di alun-alun itu ketakutan, termasuk Duan Huai'an. Dia mengenal Ye Chen dengan baik dan tahu bahwa Ye Chen adalah Ye Xitian. Namun, seharusnya mustahil bagi Ye Chen untuk melepaskan kekuatan setingkat ini. Wei Ying, yang memancarkan aura dingin, memiliki tatapan menakutkan di matanya. Di panggung arena, Tuan Jingsui juga tercengang. Orang aneh macam apa bocah ini? Baru sehari berlalu. Saya pribadi akan mengantarmu pulang. Mata Ye Chen memerah saat dia meraung marah. Tinjunya mengandung kekuatan tak terbatas saat menghantam dada tetua sekte Ling Aks. Ledakan. Darah mengotori tanah ketika tinjunya menembus dada orang tua itu. Ye Chen sama sekali tidak menahan tenaganya. Dia lalu melempar tubuh tetua itu ke samping. Wah, kesunyian. Tak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menatap mayat itu. Siapa yang mengira bahwa seseorang benar-benar dapat menghancurkan seorang tetua sekte Ling Aks hanya dengan satu pukulan? Persetan. Tubuh Ye Chen berlumuran darah, yang membuat orang-orang merasa semakin ketakutan. Dia berjalan perlahan ke arah dua tetua lainnya. Fraksi Lautan Awan, kan? Kau juga ikut terlibat tadi, kan? Sosok Ye Chen bersinar lagi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura merah menyala yang mengerikan. Matanya terbakar amarah. Dia perlu melampiaskan kemarahan dan kelebihan tenaga dalam tubuhnya, dan tidak ada cara yang lebih baik daripada membantai sendiri makhluk-makhluk yang katanya agung ini. Tetua Sekte Lautan Awan tidak menyangka Ye Chen masih hidup setelah gunung runtuh. Terlebih lagi, pertunjukan kekuatan yang baru saja dia lihat terlalu mengerikan. Bagaimana bocah ini bisa menjadi seorang kultivator alam suci? Kekuatan yang dia tunjukkan terasa seperti telah mencapai atau melampaui alam asal. Tetua Sekte Dao di sampingnya menyipitkan matanya dan berkata,
anak ini telah banyak berubah. Kemungkinan besar dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Selain itu, aura di tubuhnya sepertinya berasal dari kolam pemurnian naga, jadi itu seharusnya hanya sementara. Tidak perlu takut. Tetua Sekte Lautan Awan mengangguk. Namun, dia tidak berani lengah, dan dia melancarkan tebasan dahsyat. Pada saat ini, aura mengerikan dari sesepuh Sekte Lautan Awan meledak. Plaza Qianjue berguncang dan langit menjadi gelap. Aura tersebut memaksa para ahli di sekitarnya untuk segera mengalirkan ki sejati mereka untuk melawan. Namun, mereka tetap dipaksa untuk mundur beberapa langkah. Tekanan yang tak berujung mengunci Ye Chen, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, lalu kenapa? Bertarung. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Dia hampir mencapai alam Raja Suci, jadi kekuatan tempurnya yang sebenarnya hampir setara dengan alam asal. Apakah benar-benar ada alasan untuk takut pada tetua ini? Tidak. Ye Chen masih tidak menggunakan pedangnya, dan mengandalkan tubuh fisiknya. Dia ingin menggunakan kekuatan lawannya untuk menempa tubuhnya dan menarik lebih banyak kekuatan dari tubuhnya. Sebuah suara yang jelas terdengar dalam benaknya. Tuan Makam, kebetulan keluargamu memiliki teknik penyempurnaan tubuh dan teknik tinju yang tepat untuk situasi Anda saat ini. Saat ini kamu sedang dalam kondisi mengamuk, jadi ini kesempatan yang tepat untukmu mempelajarinya. Ye Chen secara alami menerima tawaran itu, dan dua aliran informasi melonjak dalam pikirannya. Tinju Vajra 10.000 Buddha. Teknik tinju terkuat keluarga Mokuno memiliki kekuatan 10.000 Buddha yang turun dari langit. Jika dikuasai sepenuhnya, satu pukulan dapat menghancurkan gunung. Teknik rahasia penyempurnaan tubuh penciptaan yang belum lengkap. Momen, seorang kultivator pemurnian tubuh dari keluarga Mokuno, menemukan teknik ini di alam rahasia di pegunungan Kunlun. Tekniknya tidak jelas dan rumit, tetapi juga sangat ampuh. Setiap kali siklus penyempurnaan tubuh selesai, mereka harus mengalami situasi hidup dan mati untuk menyelesaikan siklus tersebut. Namun, meskipun itu adalah teknik yang belum selesai, Momen telah berhasil menggunakannya untuk mencapai ketenaran di masa hidupnya. Moning, kenapa kamu baru memberikannya padaku sekarang? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Makam, kondisi tubuhmu tidak tepat untuk mengolah kedua teknik ini sebelumnya. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, itu hanya akan memengaruhimu secara negatif dan menyebabkan reaksi balik. Namun, sejak kamu memasuki kolam pemurnian naga, perubahan terbesar bukanlah peningkatan level kultivasimu, tetapi perubahan pada tubuhmu. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Mendengar ini, Ye Chen memfokuskan pikirannya dan mulai mempelajari tinju Vajra 10.000 Buddha untuk mendapatkan pemahaman umum tentang teknik tersebut. Setelah beberapa saat, dia berteriak, 10.000 tinju Vajra Buddha. Dalam sekejap, tinjunya dikelilingi oleh cincin cahaya keemasan, yang secara bertahap menjadi semakin terang. Kemudian, pedang itu menghantam pedang sesepuh Sekte Lautan Awan. Hancur lagi. Tetua Sekte Lautan Awan merasa takut. Jika Ye Chen berhasil mematahkan kapak tetua lainnya, maka pedangnya kemungkinan akan mengalami nasib yang sama. Karena itu, dia berusaha menghindari tabrakan langsung. Namun, apakah Ye Chen akan membiarkannya melarikan diri? Tidak. Apa? Pedang itu hancur, dan si tetua panik. Dia segera mengeluarkan Liontin Giok. Namun, saat dia hendak mengeluarkan esensi darahnya untuk mengaktifkan kekuatan Liontin Giok itu, lingkaran cahaya keemasan menelannya. Dia merasakan kekuatan yang damai, namun tegas dan kontradiktif menyelimuti dirinya. Dia menahan napas dan menatap Ye Chen. Pada saat ini, bukan tinju yang ia hadapi, tetapi kekuatan agama Buddha. Bagaimana mungkin seseorang yang mendalami dao pembantaian memiliki hubungan dengan agama Buddha? Namun, dia tidak akan pernah tahu jawaban atas pertanyaan itu. Detik berikutnya, tinju Ye Chen menghantam tubuh pria itu, langsung mencabik-cabiknya. Mendesis. Melihat kejadian ini, para kultivator yang mengelilingi Sekte Dewa Medis terkejut setengah mati. Sekali itu suatu kebetulan, tapi bagaimana kalau dua kali? Bab 859, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kebetulan sekali. Kerumunan itu dengan cepat bubar, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekati Ye Chen dan Sekte Dewa Medis lagi. Tak seorang pun dari mereka ingin menjadi sasaran pukulan itu. Lagi pula, kebanyakan dari mereka lebih lemah dari para tetua, dan berasal dari sekte yang lebih kecil. Mereka bergabung hanya karena jumlah dan peluangnya menguntungkan mereka.
Jika mereka atau sekte mereka menyinggung iblis ini, kemungkinan besar mereka akan musnah sepenuhnya. Pada saat ini, Ye Chen sedikit terengah-engah. Ada terlalu banyak darah di tubuhnya, begitu banyak sehingga mengejutkan. Namun, darah itu bukan miliknya. Saat ini, dia seperti mesin pembunuh yang tidak memiliki emosi, haus darah dan dingin. Kemanapun ia mengarahkan pandangannya, orang-orang menjauh. Tak seorang pun berani menatap matanya. Ini adalah salah satu aturan pegunungan Kunlun yang kejam. Yang lemah akan selalu takut pada yang kuat, terlepas dari status mereka. Pemahamannya tentang dao pembantaian semakin kuat, dan naga darah di tubuhnya juga semakin kuat dan kuat. Bahkan meraung terus-menerus, dan rasanya seolah-olah akan keluar dari tubuhnya kapan saja. Ye Chen berbalik dan menatap sesepuh sekte dao. Sekarang giliranmu. Kau ingin aku melakukannya atau kau ingin memenggal kepalamu sendiri? Aku tidak ingin darahmu mengotori pakaianku karena darahmu terlalu kotor. Tetua sekte dao menelan ludah. Jika orang lain yang melakukannya, dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Namun, setelah melihat kekuatan Ye Chen, dia merasa takut. Dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Kedua tetua itu bukanlah tandingan Ye Chen, apalagi dia. Ye Chen sekarang terlalu kuat. Begitu kuatnya sampai-sampai tidak bisa dipercaya. Teknik rahasia macam apa yang digunakan bocah ini? Dia mendengar suara langkah kaki berat mendekat, dan dia hampir panik. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan segera menatap Tuan Jingsui. Pada saat ini, Tuan Jingsui adalah satu-satunya yang bisa menghentikan Ye Chen dan menyelamatkannya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, selama Tuan Jingsui mengambil tindakan, dia sama saja sudah mati. Tuan Jingsui, selamatkan aku. Kamu bilang tidak ada yang bisa membunuh orang lain di luar arena. Ye Chen telah melanggar aturan dan harus dibunuh. Bunuh dia dengan cepat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen melayangkan pukulan lagi. Cahaya keemasan terpancar dari pukulan ini, siap mencabik-cabik sesepuh itu. Akan tetapi, saat tinju Vajra 10.000 Buddha baru saja dilempar, seorang lelaki tua dengan mata sedingin es menghalangi jalannya. Tentu saja itu adalah Tuan Jingsui. Jika dia masih tidak mengambil tindakan sekarang, reputasinya akan benar-benar hancur. Ye Chen, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Suaranya dipenuhi tekanan tak terbatas. Enyah, Ye Chen tak kenal takut. Meskipun dia tahu kekuatan Tuan Jingsui jauh melampaui kekuatannya sendiri, lalu kenapa? Dao-nya adalah dao pembantaian. Apapun yang tidak membunuhnya hanya akan membuatnya lebih kuat. Dia sudah siap membayar harga untuk membunuh tetua ini. Ye Chen, kau merusak kompetisi dan menghancurkan kolam pemurnian naga kuno. Kau membunuh orang lain tanpa alasan. Tidakkah kau tahu bahwa kau tidak dapat membunuh siapapun setelah meninggalkan arena? Ye Chen tersenyum saat mendengarnya. Aturan itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Konyol sekali. Aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi jika aku tidak muncul tadi, siapa yang akan bertanggung jawab atas kehidupan sesama anggota sekteku? Apakah mereka ada di arena? Kau dan aturanmu yang menyebalkan itu benar-benar menyebalkan. Tinju Vajra 10.000 Buddha meledak, memancar keluar dengan kekuatan Buddha. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tuan Jingsui tersenyum dingin. Tangannya terulur untuk meraih tangan Ye Chen. Namun, dia segera menyadari gelombang energi dahsyat menghantam tangannya. Kekuatan Ye Chen jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dia mundur selangkah, tetapi masih berhasil menangkap tinju Ye Chen. Apakah kau merasakan perbedaan di antara kita sekarang? Suaranya yang dingin terdengar. Ada jurang pemisah alami di antara kita. Aku telah berkultivasi di pegunungan Kunlun selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin bocah nakal sepertimu menyentuh sehelai rambutku? Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa semua kekuatannya telah hilang. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Brengsek. Ye Chen menggertakkan giginya dan menatap wajah tua jelek Tuan Jingsui. Berhentilah berjuang. Serahkan binatang spiritualmu dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Tuan Jingsui yakin bahwa sekarang dia sudah menguasai segalanya. Namun, Ye Chen terus mengejutkannya, jadi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan bocah ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bocah ini harus mati hari ini. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat senyum gila di wajah Ye Chen, yang terlihat agak menakutkan. Detik berikutnya, kaca, sebuah suara terdengar. Ye Chen mematahkan lengannya sendiri, memberinya kebebasan bergerak, dan kemudian,
tangannya yang lain berderak dengan kilat surgawi saat ia mengayunkannya seperti cambuk. Apa? Suara yang amat jernih terdengar. Kau bilang aku tidak boleh menyentuh sehelai pun rambutmu. Kalau begitu, aku akan menamparmu. Wajah Tuan Jingsui menjadi sasaran tamparan keras, yang meninggalkan bekas merah pada wajahnya. Pada saat yang sama, dia meludahkan darah, lalu terhuyung mundur, melepaskan cengkeramannya pada tangan Ye Chen. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Ye Chen akan mematahkan lengannya sendiri dan menamparkan Tuan Jingsui. Betapa beraninya, Tuan Jingsui menatap ekspresi gila Ye Chen dengan marah. Bagi Ye Chen, memangnya kenapa kalau lengannya patah? Keterampilan medisnya hebat, jadi dia bisa dengan mudah memperbaikinya. Ini kelebihannya. Kau sedang mencari kematian. Tuan Jingsui sangat marah. Dia mengeluarkan cakram formasi dan kekuatan dahsyat muncul darinya, menghantam dada Ye Chen dengan kekuatan seperti sambaran petir. Ye Chen terlempar di tempat. Ketika seorang ahli setingkat Tuan Jingsui marah, hampir mustahil untuk berhenti. Meski begitu, Ye Chen telah melakukan yang terbaik. Tuan Jingsui tidak berhenti di situ, dan mengeluarkan pedang hijau. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan pedangnya dalam beberapa tahun terakhir, jadi jelas terlihat betapa marahnya dia. Ye Chen, aku ingin kau mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Niat pedangnya melonjak ke langit dan berubah menjadi naga hijau yang hendak melahap Ye Chen. Langit dan tanah tampak bergetar, dan semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang karena takut dan cemas. Banyak kultivator bahkan memuntahkan darah. Benar-benar tak tertahankan. Aura dingin kematian menyebar, tampaknya berniat melahap Ye Chen. Ye Chen dengan cepat melirik Little Gold di kejauhan dan mengirimkannya transmisi suara. Namun, Little Gold masih tertidur dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Sial, kenapa dia tertidur di saat kritis seperti ini? Ye Chen menggertakkan giginya. Dia tidak ragu-ragu dan segera berkomunikasi dengan makam samsara. Namun, tiba-tiba, sebuah kuali besar mendarat di depan Ye Chen, dan tanda-tanda kuno muncul di sekitarnya. Naga hijau lalu bertabrakan dengan kuali. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Maaf, kamu tidak bisa menyentuhnya. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Semua orang terkejut. Serangan terkuat Tuan Jingsui ternyata berhasil dihalangi. Apa yang menghalangi? Lalu, apa sih kuali itu? Sementara semua orang terkejut, satu sosok perlahan turun. Itu adalah seorang gadis muda yang memancarkan aura dan pesona yang unik. Matanya yang indah tampak dingin dan bangga. Ada senyum tipis di wajahnya, dan dia sama sekali tidak tampak takut. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua mendarat di samping gadis itu. Ye Chen tercengang saat melihat gadis itu. Dia mengenalinya, Luo Yao. Luo Yao dari Menara Inti. Mengapa gadis ini tiba-tiba muncul di sini? Bab 860, siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Ye Chen menatap Luo Yao dengan penuh tanya. Luo Yao berbalik dan mengedipkan mata ke arah Ye Chen. Dia berkata dengan lembut, Tuan Ye, apakah Anda lupa tentang perjanjian kita? Kau berjanji padaku bahwa kau akan mengikutiku ke Menara Inti setelah kompetisi jenius Pegunungan Kunlun, ingat. Ye Chen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah Luo Yao membantunya di negeri pembantaian saat itu, dia dengan santai menyetujui permintaannya. Tampaknya gadis ini menanggapi masalah ini dengan cukup serius. Tuan Ye, Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Luo Yao menyelidikinya dengan sebuah pertanyaan. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Karena aku sudah setuju, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Namun, masalah ini adalah urusanku dan Tuan Jingsui. Jika kau menyeret keluarga Luo ke dalam masalah ini, apakah kau akan? Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, bibir Luo Yao melengkung membentuk senyum jahat. Tuan Ye, Tuan Jingsui mungkin punya banyak koneksi di Pegunungan Kunlun, tapi dia tidak punya hak untuk mencampuri urusan keluarga Luo dan Menara Inti. Karena Tuan Ye dan aku sudah sepakat, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawamu. Terima kasih. Ye Chen mengucapkan terima kasih padanya. Luo Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan percaya diri, Tuan Ye, saya yakin bahwa bahkan jika saya tidak datang, Tuan Jingsui tidak akan semudah itu membunuh Anda, bukan? Bagaimanapun, Tuan Ye, Anda harus memulihkan diri terlebih dahulu. Serahkan sisanya kepada saya. Ye Chen mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Kalau saja tubuhnya tidak jauh lebih kuat daripada seorang kultivator biasa, pukulan tadi pasti akan membunuhnya, bukan hanya melukainya. Terlebih lagi,
dia tidak memiliki banyak ki sejati yang tersisa di dantiannya, jadi sulit baginya untuk melakukan pertarungan sesungguhnya. Untuk saat ini, dia akan mengamati apa yang bisa dilakukan Luo Yao. Luo Yao menoleh dan senyumnya menghilang. Dia menatap Tuan Jingsui yang marah di kejauhan. Saya tidak menyangka Tuan Jingsui yang terkenal akan menyerang seorang junior seperti ini. Anda benar-benar mempermalukan status Anda sebagai ahli yang disegani. Begitu dia selesai berbicara, orang banyak langsung menjadi gelisah. Apa yang terjadi hari ini? Adalah hal yang wajar jika si gila Ye Chen menentang Tuan Jingsui, tapi sekarang benar-benar ada wanita yang berani melakukan hal yang sama. Siapa saja yang berani mengatakan hal-hal seperti itu tentang Tuan Jingsui akan berakhir mati. Tuan Jingsui menyipitkan matanya. Ia merasa kuali kuno itu tampak familiar, tetapi ia tidak dapat mengingatnya. Ia membentak Luo Yao, siapa kau? Apakah kau tahu wilayah siapa ini? Ini adalah Qianjue Plaza, tempat para jenius pegunungan Kunlun berkompetisi. Dan pemuda di belakangmu melanggar aturan dan membunuh orang-orang tak bersalah. Aku hanya menegakkan keadilan untuk surga. Aku menyarankanmu untuk minggir. Seseorang dengan tingkat kultivasi sepertimu mungkin tidak akan mampu menahan salah satu seranganku. Tuan Jingsui mengarahkan pedang hijaunya ke arah Luo Yao, niat membunuhnya meningkat. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang. Jika tidak ditangani dengan benar, apa yang akan terjadi dengan reputasinya? Luo Yao melangkah maju, aura ungu menyelimutinya. Bagaimana jika aku bersikeras melindunginya? Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Sosok Tuan Jingsui langsung berubah menjadi kabur saat dia bergerak. Rasa sakit yang membakar di pipinya akibat tamparan Ye Chen sungguh memalukan. Tidak peduli apa, Ye Chen harus mati. Karena gadis kecil ini tidak tahu apa yang baik untuknya, dia akan membunuhnya juga. Angin menderu mengikuti jejaknya. Niat membunuh Tuan Jingsui bagaikan binatang buas raksasa yang tanpa ampun menyerang Luo Yao. Akan tetapi, Luo Yao hanya berdiri diam dan menatapnya dengan penuh minat, sama sekali tidak terganggu. Kemudian, tepat saat pedang hijau Tuan Jingsui melesat di udara dan jatuh, lelaki tua di samping Luo Yao mengambil tindakan. Tangannya meraih kuali kuno, lalu berputar seperti gasing. Kemudian, dia menghantamkan telapak tangannya ke benda itu dan melemparkannya ke arah pedang hijau yang datang. Ding! Percikan api beterbangan ke segala arah, dan gelombang kejut menyebar. Beberapa pembudidaya yang ada di dekatnya terpental. Ketika yang lain menoleh, kuali dan pedang hijau masih dalam keadaan buntu. Keduanya seimbang. Senyum dingin Tuan Jingsui menegang. Hatinya berdebar-debar ketika dia menatap lelaki tua di depannya. Siapakah lelaki tua ini? Mengapa dia begitu kuat? Orang ini sama kuatnya dengan dia. Lebih jauh lagi, jelas bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang pengawal. Hentikan. Kalau nona mudaku tidak senang, akibatnya akan sangat serius, kata lelaki tua itu pelan, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Siapa sebenarnya kamu? Tuan Jingsui mengerahkan lebih banyak kekuatan dan berteriak dengan marah. Saya hanya orang yang berjiwa bebas. Kali ini, saya datang hanya untuk melindungi nona muda dari bahaya apapun. Nona muda telah menghilang selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya kembali ke rumah, lanjut lelaki tua itu dengan lesu. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Hari ini, aku akan memecahkan kuali kuno milikmu. Tuan Jingsui mengetukkan kakinya pelan-pelan dan menginjak kuali kuno itu. Kemudian, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan cahaya dingin haus darah melesat keluar. Itu terlalu cepat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan membentuk segel dengan jarinya. Setelah itu, dia menunjuk ke kuali kuno itu. Dalam sekejap, aliran ki pedang melesat keluar dari lubang kuali kuno bagaikan kembang api, dan melesat ke arah Tuan Jingsui. Melihat ini, mata Tuan Jingsui menyipit. Kekuatan ini, kuali kuno ini, mungkinkah? Menara inti. Mungkinkah orang tua ini berasal dari menara inti? Wah, dalam sekejap, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan langit tiba-tiba berubah gelap dan tidak berwarna. Gelombang energi meledak seperti bom, dan sebuah lubang besar muncul di tanah tempat mereka berdua berada. Panggung arena telah hancur total. Para penonton segera mundur. Mereka mengira Tuan Jingsui akan menang, tetapi sekarang tampaknya lelaki tua yang tiba-tiba muncul ini tidak bisa diremehkan. Gemuruh. Bahkan formasi Qianjue Plaza mulai retak dan runtuh. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Statusmu tidak biasa, tapi nona muda keluargaku juga sama. Aku harap masalah ini akan berakhir di sini, kata lelaki tua itu. Nada bicaranya bukan nada diskusi,
tetapi nada perintah. Kemudian, Tuan Jingsui dan orang tua itu berpisah. Orang tua itu meletakkan kuali kuno itu dengan kuat di tanah dan kembali ke sisi Luo Yao. Di sisi lain, Luo Yao menoleh dengan bangga dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, sekarang Anda tahu kekuatan di balik saya. Belum terlambat untuk bergabung dengan saya." Di mata Luo Yao, meskipun bakat bela diri Ye Chen tidak buruk, dibandingkan dengan keterampilan alkimianya, kesenjangannya terlalu besar. Ye Chen harus tenggelam dalam alkimia.